Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, tarawih, dan insyaallah nanti disambung dengan witir yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah dan diberikan nikmat yang luar biasa, bisa menikmati indahnya bulan Ramadan sampai pada malam yang ke-21. Jadi ini sudah masuk etape babak final. Nanti kita akan tahu siapa di antara kita yang akan menjadi pemenang atau jadi pecundang. Kalau kemarin mungkin di awal-awal pada saat kita babak penyisian 10 hari yang pertama semangat gitu ya. Banyak sekali yang kita kerjakan, kemudian koyok-koyok yo gitu ya. Begitu sudah masuk 10 hari yang kedua sudah mulai ini. Sudah mulai agak ngelihat gitu ya. Tetapi hari ini saya melihat fenomena yang subhanallah luar biasa. Ini softnya mundur ya. Dari kemarin itu kan softnya maju, ini softnya mundur. Artinya lebih banyak. Mudah-mudahan 10 hari yang terakhir ini kita bisa memaksimalkan semua amaliyah ibadah kita. Dan tentunya bagi seorang yang beriman ya, orang yang beriman yang sadar, dan kemudian karena ada orang iman yang tidak sadar ya. Orang iman yang sadar dan kemudian diberi kemampuan oleh Allah, mudah-mudahan bisa memaksimalkan semua amaliyah kita di saat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika Allah menurunkan surat Al-Qadar, itu sangat luar biasa, merupakan karunia yang tidak ada duanya. Ada satu kisah bahwasanya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan ada 2 nabi yang lain yang tidak termasuk di dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, tidak masuk dalam rasul ya. Tetapi beliau itu memiliki usia yang sangat panjang dan sampai kemudian mampu melakukan amaliyah ibadah yang segitu panjangnya sampai lebih dari 80 tahun secara istiqomah. Lalu kemudian ini asbabnya ya. Kemudian ketika Allah SWT menurunkan surat Al-Qadr ini merupakan satu kemuliaan dari Allah yang dikhususkan kepada umatnya Rasulullah SAW. Diberikan satu faedah yang sangat luar biasa, satu malam di bulan Ramadan yang itu lebih baik pahalanya dibandingkan dengan 1000 bulan. Kalau dikonversi berarti 83 tahun ya. 83 tahun 4 bulan. Dan itu ekuivalen dengan kita ibadah terus ya, ndak ana letih blas, babar blas. Kuat om mboten? Saya yakin ndak kuat ya. Wong kita sehari aja ndak kuat ya. Saya yakin nanti malam coba lihat ya. Semalam saja kita mau tilawah Al-Quran, paling jam 10 wis mulai tekuk. Nanti doanya sudah bergeser gitu ya. Doanya sudah mulai, yang sebelumnya itu sudah ta'awud dan sebagainya, tiba-tiba langsung wis ditutup aja wis maca Al-Mulk. Bismika Allahumma ahya wa amut ya, tidur ya. Ndak kuat ya. Tetapi dengan mendapatkan itu ternyata kita bisa senilai lebih dari 1000 bulan. Tapi ada satu pemahaman yang ini perlu diluruskan. Ada orang yang biasanya di luar Ramadan itu
biasa-biasa, standar lah, atau bahkan mungkin di bawah standar. Pada saat 10 hari terakhir itu ya Allah semangatnya luar biasa. Kita sore wis wadus biasanya adusnya rada angel ya. Wadus mluwidis ganteng golek klambi sing paling apik wangi kabeh. Nanti bro biasa kata ndelok Lailatul Qadar ya. Apa ini salah? Ya sebenarnya tidak salah. Tetapi sebenarnya Lailatul Qadar itu tidak perlu dicari. Kenapa? Karena setiap orang yang hidup yang diberikan usia oleh Allah pada 10 hari terakhir itu, siapapun itu beriman atau tidak beriman pasti mengalami Lailatul Qadar. Pasti mengalami. Lailatul Qadar itu waktu kok. Jadi setiap orang yang hidup di masa itu pasti mengalami Lailatul Qadar. Cuma yang masalahnya itu adalah amaliyah apa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, itu yang membedakan. Jadi bukan diburu Lailatul Qadarnya, yang diburu itu adalah amal solehnya. Makanya Rasulullah SAW ketika 10 hari terakhir beliau itu sudah ya ibaratnya itu mengencangkan ikat pinggang sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya beliau menyisiri rambutnya Nabi dari luar masjid ya. Kalau di sini sisiran di masjid paling di sopo gak apa-apa tanya gitu. Kalau ibu-ibu apakah diperbolehkan i'tikaf? Boleh ya, asalkan ya tetap terjaga bagaimana auratnya dan sebagainya. Sudah ada banyak masjid yang memberikan fasilitas yang luar biasa. Kalau di Malang itu ada namanya Masjid Al-Ghifari ya, di daerah Suhat ya, desa Soekarno-Hatta itu subhanallah luar biasa. Jadi yang tempatnya ibu-ibu itu betul-betul di sangat-sangat ditutup ya, terus tempatnya itu di atas itu ada kasurnya dan tempat tidurnya luar biasa itu. Tetapi tidak ada ceritanya di sana itu enak-enakan tidur, meskipun dikasih tempat tidur yang banyak, ternyata malah berlomba-lomba tilawah Al-Quran. Kebetulan istri saya dulu juga alumni Malang dan menceritakan kalau udah di sana tuh ya Allah rasanya nggak pengen pulang ya. Terus waktu itu cuma disuruh pulang gara-gara kebanjiran kira-kira gitu ya. Dan yang terakhir pada saat beliau Ramadan itu meminta kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, ya Allah saya minta nikah, terus kemudian dipertemukan dengan saya. Ini hasilnya gitu ya. Bapak-Bapak sekalian dirahmati Allah Taala, manfaatkan 10 hari terakhir ini. Kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, punya hajat, diperbanyak doanya, perbanyak istighfar, perbanyak kita taubatan nasuha. Karena kita tidak tahu apakah masih bisa bertemu Ramadan tahun depan atau tidak. Saya tidak tahu. Kalau saya insya Allah mudah-mudahan masih ketemu. Kalau dengan saya tidak tahu ya. Tidak mendoakan. Tapi kita semua nasibnya sama ya. Tidak ada yang tahu. Nah, tapi saya berpesan, kalau minta jangan tanggung. Ada salah seorang ulama yang mengatakan begini. Apakah kita tidak boleh, ya Allah saya minta, mungkin yang ASN ya, Mbok ya pangkat saya, golongan saya ini dinaikkan. Boleh apa tidak? Boleh, boleh. Yang bisnis, ya Allah Mbok ya omset saya ini dinaikkan. Boleh tidak? Boleh, tidak ada larangan. Tapi kalau cuma mintanya itu, tanggung katanya. Yang nggak tanggung, bagaimana? Ya Allah anugerahilah kepada saya itu bisa mendapatkan surga Firdaus lah itu. Itu yang perlu kita cari, itu adalah permintaan yang tertinggi. Karena apa? Allah pasti akan memberikan. Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Nah, masalahnya kebanyakan di antara manusia itu memperbanyak doanya, doa-doa hajat terkait materi, terkait duniawi. Jarang sekali yang berdoa fokus bagaimana agar memperoleh kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi sarana untuk tazkirah buat saya pribadi dan para jamaah sekalian. Insyaallah ini nanti taruhnya saya tidak panjang-panjang, cukup saja pendek-pendek, karena nanti mudah-mudahan panjenengan semua bisa segera persiapan untuk bisa i'tikaf dan qiyamul lail sampai dengan syuruk. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan kemudahan oleh Allah memaksimalkan amaliyah-amaliyah kita pas malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza li wa lakum astaghfirullahal azim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.